kalau kamu mau bikin brand yang memorable dan juga sering diomongin orang, jangan jadi brand template. Hai, aku Jessie dari Things Untouched, siap jawab semua pertanyaan kamu seputar bisnis. Memang pada saat itu aku memang lagi nyari-nyari idea bisnis gitu. And I know that I have to start with the problem that I want to solve for myself. Dan pada saat itu ada permasalahan cewek banget lah. Ketika aku mau pakai low cut outfits atau backless dresses, itu sampai gak ada opsi daleman yang pas. Sebelum ada body tape cuma ada strapless bra. Pakai strapless bra gak nyaman, terus kelihatan kemana-mana. Jadi pas aku nyari cuma ada di luar negeri, then I ask myself, why not make it for ourselves and for the women in Indonesia? Peluang di market ini aku wrap up dalam satu term, yaitu product market fit. Jadi product market fit sendiri adalah momen ketika sebuah bisnis terjun ke dalam pasar dan kelompok pelanggan yang tepat sesuai dengan produk yang ditawarkan. Nah, biasanya ketika product market fit ini nggak happening, itu lumayan kelihatan. Kayak misalnya reviewnya juga hampir nggak ada, sales juga memble gitu. Tapi ketika ada product market fit, itu biasanya sangat amat mudah terasa. Misalnya tiba-tiba produknya meningkat salesnya, terus habis itu tiba-tiba harus nambah tim company gitu. Terus media juga ngeliputin produk kita tanpa kita harus ngejar-ngejar mereka misalnya. Itu adalah tanda-tanda bahwa produk kamu mencapai product market fit. Jadi biasanya ada 5 tahapan yang aku laluin untuk menganalisa apakah suatu produk akan mencapai product market fit. Yang pertama adalah I always start with the problem that I want to solve. Jadi masalah apa sih yang kamu ingin selesaikan melalui produk tersebut? Contoh, pada saat Things Untouched pertama launching, itu kita launch the first body tape in Indonesia untuk memecahkan masalah perempuan yang kalau misalnya pakai low cut atau backless outfits itu susah banget cari daleman. Jadi itu masalah yang ingin kita pecahkan. Nah, kedua, setelah masalahnya udah ketemu nih, kita research market kita dan ukurannya biar kita tahu potensi customer-nya tuh ada berapa sih dan seberapa besar. Nah, yang ketiga, setelah kita udah ada gambaran nih marketnya kayak gimana, masalah apa yang mau kita selesaikan, baru kita proof konsep kita bisa nanya feedback dari friends and families. Because at this stage of product development, anybody can become your teacher. Any feedback is valuable. Nah, yang keempat, setelah udah ada gambaran itu, kita baru nih go into the real world dan kita memvalidasi ide produk kita melalui yang namanya MVP atau Minimum Viable Product. Mungkin teman-teman di sini pernah ngedengar buku Lean Startup atau udah pernah baca. Nah, MVP ini actually this term originated from this book. Minimum Viable Product adalah versi produk yang belum perfect tapi cukup bagus untuk diterjunin ke pasar benerannya nih, untuk ngetes respon dan antusiasme pelanggan dengan upaya dan biaya yang cukup rendah. Contohnya, Things Untouched sendiri itu modalnya awal-awal tuh 10 juta aja. Itu adalah resiko yang kita willing untuk terima, willing untuk accept, untuk testing the waters. Nah, yang kelima nih, ketika kita udah testing the waters dan juga responnya juga positif, yang kelima baru kita bisa fokus ke memposisikan produk kita dengan benar di target pasar yang benar dengan cara komunikasi yang benar agar komunikasi kita itu bisa diterima dengan konsumen dan juga bisa berkelanjutan menjadi konversi sales. Jadi kalau misalnya aku bisa sum up 5 step tersebut adalah 1. Know the problem that you want to solve. 2. Research your product and its size. 3. Prove your concept, ask from families and friends. 4. Validasi produk ide kamu dengan resiko yang minimal. Dan 5, baru memposisikan produk kamu dengan benar. Karena kita pelopor produk-produk yang relatifly baru dan unik, sebenarnya challenge-nya itu untuk mengedukasi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dari marketnya sendiri, bukan dari marketnya sih, tapi dari situasi
ekonomi dan situasi market di Indonesia, sekarang dengan keberadaannya e-commerce itu banyak banget small businesses yang pop up. Barrier of entry-nya jadi rendah, di mana semua orang bisa jualan. Jadi, while it's easy to start a business, it's not easy to sustain it. Dan disinilah challenge, I think bukan cuma TIU doang, tapi setiap bisnis di era sekarang adalah untuk terus berinovasi dengan kreativitas yang tinggi juga, gimana caranya audience tetap engaged. Memang produk-produk kita itu termasuk unik ya, jadi memang edukasinya pun harus spesifik banget gitu. Tapi I think in any business, dua cara ini tuh bakalan useful banget untuk mengedukasi tentang produk baru kalian. Yang pertama adalah selalu show the effect of your product. Jadi tadi balik lagi, permasalahan apa sih yang kamu ingin selesaikan dari produk kamu gitu. Nah, dari sini kamu bisa menggunakan before dan after marketing. Misalnya, kamu mau memulai bisnis skincare, terus permasalahannya adalah jerawat. Jadi, mungkin kamu bisa show mereka, misalnya before menggunakan produk kamu itu ada jerawat, dan setelah menggunakan produk kamu beberapa minggu itu nggak ada jerawat. Jadi, selalu kasih lihat hasil dari produk kamu, bagaimana produk kamu memecahkan permasalahan mereka. Because at the end of the day, seeing is believing. Nah, setelah itu udah nih, kita udah show effect of our product banget. Yang kedua dan nggak kalah pentingnya, kita harus bina relasi sama audience. Jadi kalau di TIU sendiri, aku selalu ngomong sama mereka untuk jangan berkomunikasi sebagai admin doang. Karena at the end of the day, siapapun behind that screen adalah manusia. Jadi aku selalu ngomong sama mereka, treat them like a sister, treat them like your friend gitu. Karena this is where effective copywriting dan komunikasi yang tulus tuh masuk. Karena nggak cuma edukatif, kita harus approachable, ada komunikasi dua arah. Ketika kita ngomongin repeat order, kita tuh lebih ngomongin customer loyalty dan customer retention kali ya. Nah, sebenarnya gini, that's a really good question karena sebenarnya the nature of every product tuh beda. Contoh, misalnya skincare, itu emang nature-nya tuh repeat order banget. Ketika maksudnya kita pakai itu tiap hari. Ketika habis, kita pasti repeat. Nah, kalau misalnya kayak kosmetik nih, misalnya eyeliner, misalnya atau body tape, fashion accessories, itu nggak setiap hari kita pakai. Jadi, memang secara nature-nya, repeat order pasti nggak akan sekenceng kalau misalnya itu misalnya brand skincare gitu. So, dari produknya sendiri, kita harus mengenali the nature of the product itself gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang customer loyalty dan juga customer retention, I'm a firm believer of a good and engaged community. Jadi di TIU sendiri, kita mencoba untuk membangun komunitas di mana kita sejalan value-nya dan kita tuh engage banget nggak cuma secara intelektual tapi juga secara emosional. Jadi kita tuh kadang ada aja gitu dapat curhatan dari TIU Babes. Nah di situ kita engage sama mereka walaupun nggak langsung konversi menjadi direct sales, tapi itu tuh valuable banget sih. Karena ketika kita launch produk baru, mereka akan yang engage duluan untuk cari tahu apa sih TIU lagi mau nge-launch produk apa. Kayak gitu. Tapi kalau untuk customer baru, perlu banget marketing. Dan branding juga sih. Jadi kalau brandingnya kuat, marketingnya juga arahannya pasti lebih terarah gitu dan lebih kuat juga. Nah marketing ya, the conventional methods of marketing seperti Shopee Ads, FB Ads, IG Ads, influencer marketing, lalu melalui consistent creative content. Sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau misalnya seseorang mau marketing tanpa branding ya. Itu benar-benar tergantung preferensi masing-masing orang dan tujuan masing-masing orang. Contoh, marketing tanpa branding itu juga bisa works banget dan sales bisa melejit. Kasih contoh deh, misalnya kita ke Shopee. In any product that we search, kita bisa melihat misalnya pabrik-pabrik dari China yang langsung jualan di Shopee. Harganya 20 ribuan, 30 ribuan, dan sales tetap banyak. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih marketing tanpa branding? Bisa. Nah, tapi when it comes to customer loyalty, memang perlu banget branding. Nah, jadi kalau 5 marketing tips ala Things Untouched, kita fokus dulu sih di brandingnya itu. Jadi, first of all,
know your why, know your soul. Sebenarnya jiwa kamu tuh siapa sih? Kenapa orang harus peduli kamu ada di dunia ini gitu? Umpamanya kayak gitu. Kedua, setelah kita tahu nih kenapanya, baru kita set brand karakter dan brand personality kita gitu. Nah, setelah brandingnya mantep nih, baru kita fokus ke marketing efforts-nya. Nah, marketing efforts-nya misalnya cara komunikasinya, kita harus bener juga sesuai dengan target pasar kita. Misalnya nih, sesimpel ini deh, kita mau berbicara dengan di dalam full English, full Indonesian, atau Indonesia formal, Indonesia casual, atau mix Inggris sama Indonesia. Itu kan semuanya sebenarnya tergantung dengan target pasar kita. Jadi selalu research market kalian dulu dan menyesuaikan cara komunikasi dengan target pasar. Setelah kita tahu arahan kita kemana, yang keempat kita jump ke conventional marketing method seperti influencer marketing, IG ads, FB ads, dan sebagainya. Tapi ada satu tantangan unik yang kita itu face sekarang gitu, yaitu menurut aku netizens tuh udah makin pintar. Misalnya influencer marketing 2 tahun lalu sama sekarang tuh beda banget efeknya. Makanya kita harus sebelum kita jump into Shopee ads, IG ads, FB ads, kita harus fokus ke kontennya dulu nih. Kontennya udah oke belum? Setelah kontennya oke, baru kita fokus on advertisement gitu. Nah, yang kelima ini juga datang dari siapa jiwa kita dan branding kita, yang baru kita bisa menggunakan strategi storytelling. Jadi kalau di Think Santai sendiri, storytellingnya itu melalui campaign-campaign dan juga Instagram Stories dan educational content, itu semua kita menggunakan storytelling. Contohnya, setiap produk launching seperti body tape, itu ada pesannya tersendiri. Kita ada campaign yang hashtag All Boobs Matter, di mana kita kasih lihat perempuan dengan bentuk tubuh dan bentuk payudara yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Agar perempuan tuh ngerasa aman dalam tubuhnya sendiri dan nyaman untuk mengekspresikan diri mereka seadanya gitu. Jadi storytelling ini harus datang dari jiwa kita yang tadi, yang branding itu. Nah, kalau aku bisa sum up 5 tips ini dalam satu sentence, yaitu kalau kamu mau bikin brand yang memorable dan juga sering diomongin orang, jangan jadi brand template. Karena like you and me, our brand is a living, breathing being. So let's treat her like one. Aku tuh sebenarnya grateful banget bahwa TU community tuh such a positive community yang jarang banget ada backlash kayak gitu. Padahal emang dari awal kita antisipasi banget sih kalau misalnya sampai ada backlash. Karena terutama di produk kita yang body tape itu susah banget untuk bikin tutorial video atau tutorial animation melalui ilustrasi karena orang akhirnya tetap nggak ngerti. So when it comes to menanggapi sentimen yang negatif, konklusi aku adalah ada 2. The first thing is community helps. And second, tanggapi aja dengan pikiran yang terbuka tapi dengan tegas juga. Kenapa kamu harus melakukan hal itu? Let me say it in one quote by Friedrich Nietzsche. Know your why and you can bear almost anyhow. Jadi sebelum kamu memulai bisnis, ketahui dulu kenapa sih kamu harus memulai bisnis ini, apa tujuan kamu. And I don't mean money, because at the end of the day, cuan itu hanya byproduct aja. Tapi maksud aku, tujuan kamu melakukan bisnis itu apa? Kenapa kamu yang melakukan ini? Kenapa orang harus peduli bahwa brand kamu tuh eksis? Nah, ketahui dulu kenapanya, karena pada saat bisnis tuh nggak all rainbows and butterflies. There will be days you'll feel so demotivated. And on those days, ketika kamu tahu kenapanya, there will always be that hope, that fire inside you that propels you forward. So know your why and you can bear almost anyhow.